Bukannya menanggapi si Paulus botak, malah kau udah dijawab. Maksud apa? Maksud monyet. Ada-ada aja kau sok-sok polos kau. Aduh. Udah dijawab. Itu bukan Al-Quran yang lu baca. Dasar pemakan babi ya. Udah dijawab, itu bukan Al-Quran. Paulus Ya, baik, mungkin Ya, itu bentar dulu, itu ya, tadi tafsir yang tidak bisa kita pegang karena udah pendapat pribadi tadi. Udah Ustaz Ali udah menjawab loh. Langsung dijawab lagi, menurut saya, menurut babi itu kau. Saya rasa itu Hanso juga udah sering bertanya, itu udah 74 kali setengah dia bertanya itu kan. Itu aja melulu. Sedangkan pertanyaan Manyuma nggak ada yang bisa menjawab. Mana silsilah Paulus itu? Ada Kristen bisa menunjukkan silsilah Paulus mulai dari dilahirkan sampai dia digantung. Ada ya? Kan nggak ada juga. Bukannya topik itu yang Anda perkuat dulu. Udah dibilangin yang kau baca dari awal sudah saya jawab, yang kau baca itu bukan Al-Quran. Jadi Ustaz Alip ya, silakan. Orang kayak gini mah langsung gua hajar, bener. Ya, mungkin iklan aja dulu biar tenang, biar suasananya nyaman. Silakan Bang Kaisar. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara? Ada. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman ya. Saya pantun dulu sebelum bernubuat ya. Jika nasib Tuhanmu sadis, miris dan mati seperti kecoak, ditangkap, ditelanjangi, diracun dan ditombak, bahkan nasibnya tidak lebih terkutuk dari seekor kecoak, hina bau seperti hidup kotor di kandang ternak. Selama ini kalian hanya menyembah Lucifer dan setan. Iblis yang datang kepada si gundul bangkotan, mengaku datang dengan cahaya kilauan, diprank Pak Ulus, The Gang, dan kawan-kawan. Jadi teman-teman, tap-tap layarnya jangan lupa. Setelah bernarasi kalau bisa sampai 1 M ya. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik serta manusia yang beriman, juga manusia yang masih mencari keimanan. Saya Kaisar Juntak menyiarkan langsung live forum debat di frekuensi 3,1 FM Sungai Jordan. Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota menghimbau sahabatku semua kencangkan tap-tap layar sahabat di bawah agar akun kita kuat dan anti report. Dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas, juga saya sendiri. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Kritung, Kristen, Protestan, Katolik, Wanes, penyembah knalpot Mio yang menuhankan pelak Pajero. Kalau naik komal diskusi bawa otak dan akal lah, ya, akademis dan duduk manis. Untuk kalian penyembah gagang ketapel yang selama ini percaya buku-buku novel, kenapa kalau ditanya gila dan ngomel-ngomel, jadi begini, jadi begitu, jadinya sompel. 4 penulis menciptakan buku, segala narasinya cerita halu, kontradiksi dan cerita lucu, tidak makan kalau tidak tipu-tipu. Sejak kapan anak Tuhan menjadi Tuhan? Sejak dogma doktrin mentah kau telan. Sejak kapan Tuhan berak, tidur dan makan? Sejak mencuri gandum dan menjala ikan. Bobroknya otak kafir penyembah setan, seperti lumpur basah bercampur air jamban. Hidupmu seperti kerang tawar lepas lautan, bersatu kau punya otak dengan kotoran. Hidup penuh dengan kebohongan, mematikan logika dan pikiran. Satu pertanyaan tapi 777 juta jawaban yang kau lontarkan. Rusak parah seperti pagar kecamatan, tidak jelas, tidak beraturan, lumut dan terkikis dimakan zaman. Ingat, segala daging halal boleh kau makan, terkecuali daging sandal dan rodaban. Segala daun-daun boleh kau konsumsi, Dibangkitkan hidup kembali. kau minum dan telan, terkecuali pecahan air ketuban. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan selamat berkuar-kuarlah kalian seperti mencari ketiak ular. Stay tune. Itu si Noah itu selalu itu yang dibawa kalau ketemu. Selalu itu yang dibawa. Udah berapa kali dijawab, Ustaz Tata menjawab. Pernah juga dijawab oleh Ustaz Wafi. Ustaz Ali udah berapa kali menjawab itu? Surat Yasin ayat 14. Udah bosen sih sebenarnya. Iya. Tapi masih ngeyel tiap hari gitu loh. Diulang-ulang.
Cuma gini Bang Adi, konsekuensinya kalau mereka mau memaksakan itu adalah untuk Paulus, maka mereka harus percaya bahwa Paulus itu adalah orang yang tidak menuhankan Nabi Isa. Karena ajarannya tauhid, tidak ada yang menuhankan Nabi Isa gitu. Itu kalaulah mau paksakan kan gitu. Karena ayat itu tidak mengajarkan tentang bahwa utusan itu adalah yang menuhankan Nabi Isa gitu. Itu pendapat-pendapat itu kan dari dalam tafsir tafsir Ibnu Katsir. Di mana tafsir Ibnu Katsir itu ketika membahas satu ayat membuat sebuah riwayat, ketika riwayat itu tersiar di tengah mereka gitu loh. Ada pendapat ini menyebutkan nama ini. Dan pendapat-pendapat itu diperjelas lagi oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, bahwa pendapat-pendapat ini adalah sangat lemah. Artinya doi pun jidan itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan gitu. Gurunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sakit, Dinda? Mulai Yesus yang kau aniaya. Bangkit kembali. Berapa Aku sudah jahitan itu? menerima 38 akun. Berapa jahitan itu kena tembak? Berapa jahitan? 3 jahitan. Jadi begini ya, saudara-saudara Kristen, dengarkan ya. Terkait dengan surah Yasin, itu jawabannya ada di ayat 29. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In kanat illa sayhatan wahidah fa idzahum khamidun. Tidak ada siksaan terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan saja, maka seketika itu mereka mati semuanya. Sekarang pertanyaan saya, di Antioquia pada zaman Paulus ada di sana, apakah ada kemudian diberitakan mati sekampung di sana atau se-Antioquia? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada kan? Remon, jawab tuh Remon. Si Buan, jawab. Enggak ada. Berarti bukan Paulus yang dimaksud di situ. Itu hanya tafsir. Itu pun dikatakan daif jiddan. Apa itu daif jiddan? Mendekati maudu. Mendekati riwayat palsu. Gitu cara belajarnya. Oke, lanjut. Guru-guru yang ada di sini, silakan, saya cas HP dulu. Gurunda izin ya, saya kecilin Gurunda biar nggak kena. Iya, silakan. Tep teman-teman, 1M cepat. 2 menit 1M. Saya curiga ya, Kuat, teman-teman. tombak yang dipakai ini tulang ikan yang dimakan Yesus ini yang pakai tombak. Iya. Ikan pari. Lanjut. Ada nubuatan juga itu. Ada nubuatannya juga itu, Bang Zuma. Iya, silakan. Gimana nubuatannya? Iya benar ya. Ya teman-teman ya. Tuhan kok ditumpuk jadi 3 seperti kue lapis legit yang basah. Kalau kalian juga masih memaksa seperti lawakan Silambe Tura. Dari dulu sampai sekarang kalian tidak bisa menundukkan Tuhan. Seperti Metro Mini Kopaja berjalan dari kenaikan sampai keturunan tidak ada kedudukan. Pada mulanya adalah makan ikan goreng dimasak digongseng. Setelah dimakan kepala oleng, tidak lebih seperti koreng yang beleng-beleng. Stay tune. Kasih nama aset atau aset boleh. Man rasa tengi lang kok. Masih say desi segag. Mana aja. Ya ring apa je otak nanti lu pelik puan nah ke masih mati 1 ada 2 cadangan parah. Tuhan bertumbuh 3 kayak kue lapis dimakan 1 tinggal 2 lapis. Masuk lain generasi cakur di otak pun kita masih bawa aku mete. Host, nggak apa-apa saya diturunin host biar naik itu Oten. Saya turun host. Nggak usah, kita istirahat aja dulu, iklan aja dulu. Oke baik, jadi teman-teman yang mau nombak-nombak, yang mau menombak Gurunda Zuma, yang mau ngasih anggur asam, bunga karang, ataupun yang 11 murid menjala ikan di jalannya itu akunnya Bang Zuma tidak mempan.
Karena apa? Perkenalkan aku legenda Kaisar Nero, pewarta Golgota 3.0, mewartakan berita lantang dan jago, dinobatkan sebagai Jenderal Algojo. Nubuatanku pada malam ini untuk Bang Zuma Mukminin, terang dan jelas bertuah lazim, cerdas dan jenius bertubuh salim, lisannya tajam setajam kapak Ibrahim, perkasa tangguh sejak di dalam rahim, tersohor di langit dan bumi sampai maritim. Stay tune. Keren sekali, Masya Allah. Hai, tapi sekeren-kerennya sahabat kita Kaisar ini, lebih keren tetangga kita. Iya kan? Tuhan mati Itu, Paman. satu, tinggallah dua. Ya kan? Ada cadangan. Tuhan kita cuma satu, mereka tiga. Allahu Akbar, Masya Allah. Keren, keren, keren. Parah gue lapis. Berarti gini ya Bang Zuma ya. Stok tiada batas ya. Stok tiada batas. Ya, stok tak ada batas, betul. Pada saat dia ditombak, itu dari sisi manusianya, bukan keilahiannya. Wah, nggak bisa mati dia, nggak bisa. Pokoknya nggak ada, nggak ada. Seibarat saat Pak hidupin Bom Bom itu mereka ilahinya ya, tuhankan Bunda. sama aja, Bun. Kenapa Pak Bom Bom itu bisa tidur? Oh, itu sisi kemanusiaannya, Paman. Kenapa Pak Bom Bom tidak bisa gerak? Itu karena sisi kemanusiaannya. Sama kan? Sama aja. Sudah begitu berlapis tiga ya. Wah, keren kali lah. Berlapis tiga Bang. Sibuan. Epilepsi. Epilepsi apa ini? Susah ini namanya. Bang Handi kayaknya tidur ini ya. Ustaz Ali. Saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat yang dengan setia mengikuti channel Zulkifli M. Abbas Official. Di awal tahun 2025 subscribernya tembus 400.538. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, saya berharap di tahun 2025 itu bisa tembus 500 ya kawan-kawan. Kurasa kalau orang yang nyimak diskusi kita ini mensubscribe channel-channel kita, itu dengan mudahnya kemudian. Karena di Indonesia ini khususnya, itu ada berapa penduduk Islam di Indonesia? 200 juta lebih. 200 juta loh. 200 juta. Masa di antara 200 juta ini nggak bisa nembusin sampai 1 juta gitu kan? Harusnya kan, kalau kita lihat euforia daripada sahabat-sahabat netizen, harusnya channel-channel umat Islam yang ikut debat memperjuangkan akidah itu sudah tembus jutaan semuanya dalam waktu setahun. Nah, oleh karena itu mari kita menghimbau sahabat-sahabat yang ada di YouTube, tolong di-share kemana saja channel kita ini semua untuk di-subscribe, di-like dan juga ya komen lah sekali-kali gitu kan ya. Nah, termasuk channelnya Forum Debat, Dinda Unirifa, channel Alif channel, Handi Selebes channel, Bible Berjalan, kemudian siapa lagi? Tahta channel, Unirifa MOW. ya Unirifa MOW. Mana lagi? Bang Glenn ada channel gak? Punya saya dosen debat. Ya, dosen debat. Abangku nggak ada. Iya, jadi teman-teman kita yang ada di luar sana, yuk silakan yang ada di TikTok, silakan di subscribe channel-channel kita supaya kita. Saya ada Bang Zuma. Ada channel apa itu? Ada pewarta Golgota. Pewarta Golgota, channel YouTube-nya Bang Kaisar. Silakan sahabat-sahabat sekalian, gitu ya, supaya channel-channel ini kuat gitu loh, tembuskan kemudian ke angka jutaan channel-channel kita. Teman-teman kita coba bayangkan nih, yang buka Komal, Dinda Alif, Andy Selebes, teman-teman kita Unirifa, Bang Kaisar, Bang Glenn, itu nggak tidur loh setiap malam dari pagi sampai subuh besok. Begitu aja tuh setiap hari. Nah, berharap supaya
teman-teman bisa mendapatkan edukasi terkait diskusi lintas agama untuk mempertebal iman dan membentengi akidah umat Islam dari gerakan-gerakan pendangkalan akidah dari para misionaris. Tadi di channelnya Dinda Julius, sahabat lihat bagaimana misionaris itu terang-terangan, ya, terang-terangan menghina Islam, menghina Rasulullah, menghina Allah, menghina Al-Quran. Tentu hal ini akan terjadi terus-menerus dan mereka akan semakin berani. Untuk itulah dibutuhkan kemudian benteng pertahanan. Benteng pertahanan kita itu apa? Komal-komal Islam yang membuat kemudian diskusi seperti ini. Dan benteng YouTube yang ada. Itu YouTube yang ada yang membahas tentang lintas agama, utamanya YouTube yang berdebat. Ya, Anda pantengin YouTube yang ikut berdebat, yang menyediakan komal. Ya, boleh, silakan kalau misalnya ada YouTube yang juga menyiarkan ini, boleh. Yang penting Anda kenal siapa orangnya. Jangan sampai pemilik komal itu justru orang non-muslim, hanya mencari keuntungan, nama channelnya dibuat-buat Islam, padahal pemiliknya oten. Kan yang mereka kejar cuma duit kan? Yang punya channel-channel yang tidak ikut berdebat ini, yang maksud saya yang tidak berafiliasi dengan kita apologet, ya bisa jadi kan mereka hanya kejar duit, kemudian mereka buka komal, mendebatkan debat Islam Kristen, nama channelnya bisa di-Islam-Islamkan, nah demi mendapatkan keuntungan, dari keuntungannya dipakai menghujat umat Islam. Nah itu channel Bang Sumanto. Silakan di subscribe, nonton di sana. Nih channelnya. Silakan ke YouTube Bang Juma dulu nih. Ini saya spill nih namanya. Channelnya Uniripa, channelnya Dosen Debat, channelnya Handis Lebes, Alif Channel, Tahta Channel, dan yang lainnya gitu loh. Kan Anda tahu kan, orang-orang di sana, musuh kita itu ada dua. Musuh kita itu ada dua. Yang pertama adalah orang kafir, yang kedua adalah orang munafik. Orang kafir dan orang munafik ini selalu seia sekata. Orang munafik dan orang kafir itu tidak pernah musuhan. Mereka selalu seiring sejalan, saling melengkapi satu sama lain. Itu musuh kita besar, musuh kita berat. Orang-orang kafir berkongkol-kongkol dengan orang-orang munafik. Siapa yang dekat dengan orang kafir? Orang kafir yang mana dulu? Orang kafir yang menghujat Islam. Itulah orang-orang munafik. Kalau dia Islam dekat dengan para penghina penghujat Allah, maka mereka adalah orang-orang munafik. Saya pastikan itu. Saya pastikan itu. Oleh karena itulah kemudian yuk mari sahabat-sahabat sekalian, kita besarkan channel-channel kita yang ada ya teman-teman. Jangan mengikuti channel yang Anda tidak kenal siapa pemiliknya. Jangan. Apakah pemiliknya ini seorang muslim atau bukan? Jangan diikutin. Mending yang benar-benar nyata. Oh ini channel-channel Islam, ini channel yang berdebat, ini yang siang malam berdebat, ini yang tampil berdebat. Ya, maka besarkanlah channel-channel mereka ini. Ya bukan mengukur ya teman-teman, bukan mengukur, tapi kita juga nggak boleh munafik. Bikin channel YouTube berdebat pasti tujuannya supaya mereka bisa terbantukan kemudian di dalam menjalani kehidupan. Tapi kami umat Islam, kami apologet Islam ini sahabat, ya, kenapa kami buka YouTube? Karena kami mau agar aksi kami atau metode dakwah yang kami lakukan itu bisa lancar. Karena kenapa? Kalau duduk kayak begini kan, kayak host kita kan butuh asap-asap, butuh rokok, ya kan, butuh wifi, bayar pulsa, butuh cemilan. Kemudian anak istrinya butuh diperhatikan. Mereka buku belum nikah bang? Iya bu. Buku apa? Beli kitab. Mereka butuh kitab. Mereka beli kitab harganya ratusan sampai jutaan. Untuk apa? Untuk sebagai bahan materi agar dipakai untuk mereka berdebat. Ketika mereka nggak tidur, pagi buka komal, malam buka komal. Mereka sakit, mereka butuh biaya dan seterusnya. Butuh vitamin dan seterusnya. Butuh cucu dan seterusnya. Butuh buah dan seterusnya. Jadi ya marilah kita manjakan para apologet ini. Dengan apa? Dengan cara apa? Enggak susah kok, gampang. Cuman subscribe channelnya mereka, nonton di channel-channel mereka, udah selesai. Dan Anda sudah melakukan amal jariah. Daripada nonton di komal yang Anda nggak tahu siapa punya.
Ayo, entah itu Islam, entah itu Kristen, kita nggak tahu. Mending di channel-channel yang berafiliasi dengan Apologet Islam Indonesia. Jadi subscribe channel-channel kita yang utamanya yang berdebat ya, utamakan yang berdebat. Siapa aja itu? Dinda Alif, forum debat Bang Kian Santang, channelnya atas nama dosen debat, Bang Handi yang siang malam, kemudian Dinda Unirifa, Ahisugi Bibel Berjalan, channel Tahta dan seterusnya. Dan kalau misalnya Bang Kaisar juga ada channelnya, silakan. Bang Glenn juga silakan. Mereka yang berjuang betul-betul berjuang, itulah yang kita dukung channelnya gitu loh. Ya, teman-teman, karena itu bermanfaat. Anda dapatkan amal jariah. Anda nonton di channel mereka, Anda komen di channel mereka, Anda mendapatkan amal jariah. Kenapa saya katakan amal jariah Anda dapatkan? Karena ilmu yang disampaikan di debat ini akan tersampaikan kepada halayak banyak. Halayak banyak itu bukan cuma orang Islam saja. Ada Kristen yang mendengarkan channel kita. Ada Kristen yang melihat pendebat kita berdebat, lalu mereka menjadi mu'alaf, pahalanya kepada Anda juga. Nah, itulah keutamaannya. Ya, jadi kita tidak menghabiskan waktu kayak sekarang nih di tempat saya udah jam 3 subuh nih. Besok kita pergi kerja nih ngantuk-ngantuk, pergi ke kantor ngantuk-ngantuk, ya kan ya. Nah, untuk supaya kita mendapatkan ilmunya, mendapatkan amalnya juga, amal jariahnya juga, tonton di channel para pendebat Islam. Begitu. Atau di channel yang berafiliasi, yang benar-benar kerjasama dengan API. Jangan channel liar yang Anda tidak kenal siapa pemiliknya, cuma nebeng konten, cuma ingin melivekan konten orang para berdebat. Kita nggak tahu siapa pemilik ini, gitu loh. Ya, kalau channel saya Zulkifli Abbas Official. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sudah berinfak waktu, ilmu, dan juga materi. Dengan mensubscribe channel saya sudah tembus 400.000 di tahun 2025 ini. Saya berharap channel-channel yang lain pun terangkat besar, jutaan, ya. Utamakan teman-teman, kalau bisa jutaan, tonton di sana. Kenapa demikian? Kalau hari ini anak kita belum sempat untuk nonton YouTube itu, karena mereka sibuk belajar, kuliah, bermain, bisa jadi di hari mereka sudah dewasa, di hari mereka sudah berkeluarga, atau bahkan di hari mereka sudah berkeluarga seumuran dengan kita hari ini, dia menyempatkan diri untuk nonton channel-channel tersebut. Nah, untuk itu sekali lagi saya menghimbau, yuk mari kita besarkan channel para apologet Islam Indonesia. Tinggalkan channel para munafikun yang mencari konten, yang dipecat karena konten, dipecat dari yayasan karena konten, yang sibuk mencari donasi. Saya kerjanya mencari celah, apa yang ribut, apa yang lagi hot diperbincangkan di sosmed, di sosial media, itu yang mereka kemudian ulas terus setiap hari, ya. Karena tidak laku, maka kasus-kasus yang lagi panas mereka putar terus, diputar seputar-putarnya sampai mereka bisa mendapatkan makan, gitu loh. Tinggalkan channel itu, tak ada manfaatnya. Sekali lagi saya katakan, Anda kalau mau pintar melihat siapakah orang munafik itu, mereka yang sering berkongko-kongko dengan para penghujat Islam, penghujat Allah, penghujat Al-Quran, yang bertentangan dengan para apologet Islam Indonesia, baik yang ada di dalam API atau di luar API, tetapi mereka selalu berjuang tentang akidah Islam dan benci kepada mereka dan tidak berkongko dengan mereka, maka itu adalah orang-orang munafik. Siapapun dia, mau dia membahas tentang Al-Quran, tapi kalau dia sering berdiskusi bersama dengan orang-orang kafir penghujat, maka dipastikan itu adalah orang munafik. Bersama dalam arti kata berkongko, bahagia bersama, tertawa bersama, saling bermesraan bersama, sapa-sapa dengan lembut bersama, padahal ini penghujat, maka saya pastikan itu adalah seorang munafik. Pastikan itu. Kentara orang munafik itu, ketika ada pendebat Islam naik ke komalnya, dan di situ ada penghujat dari Kristen, dia lebih cenderung berat kepada
penghujat Islam daripada umat Islam yang naik ke atas. Kentara itu orang munafik. Jadi kita juga harus pintar melihat. Jangan karena dia merasa, jangan karena pendebat itu merasa apa, yang buka komal itu pakai kopiah, bawa-bawa ayat suci, ngaku-ngaku mu'alaf, pakai nama-nama Islam, lantas kemudian kita jadi pengikutnya dan setia menganggapnya baik. Tidak, lihat tindakannya, lihat tindakannya. Bagaimana sepak terjangnya di sosial media. Lihat. Nah, orang-orang kayak gini tinggalkan. Jangan tonton channel mereka. Saya kira begitu sahabat, terima kasih banyak ya atas perhatiannya terhadap apa yang menjadi himbauan saya. Mudah-mudahan channel kita di akhir 2025 itu sudah bisa tembus ya 1 juta lah, adalah di antara kami ini, apakah Bang Handi, apakah saya, apakah Bang Alif, ini semua channel semua pendebat Islam itu belum ada yang sampai 1 juta. Boro-boro 1 juta untuk ratusan aja berat kali. Tapi channel-channel di luar sana saya heran gitu loh. Saya yang berdebat, yang nonton 9.000. Saya buka channel-channel yang lain, dia bukan pendebat, saya tidak kenal mereka, yang nonton waktu yang sama, konten yang sama, 30.000 lebih. Gimana dong? Bang Handi ku tengok, 1.000 yang nonton, pada dia yang berdebat. Yang lainnya cuman begitu orang live, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, live, ting. Habis itu dia pergi ke pasar, dia ke mall, dia ke kantor, sekali-kali aja tengok HP di tangan, pergi kemana-mana aja, kerja, berbahagia mereka. Sementara Bang Handi duduk di situ berjam-jam sampai pagi. Yang nonton cuma 3 orang. Yang hanya numpang live nonton puluhan ribu orang, bahkan ratusan orang, ratusan ribu. Itu zalim namanya. Nah, karena sudah tahu begitu keadaannya, tolong sahabat-sahabat sekalian, mari kita tongkrongin channel-channel para pendebat. Sekali lagi, tongkrongin channel-channel para pendebat. Tapi jangan juga meninggalkan channel yang berafiliasi dengan API. Ya, jangan. Subscribe channel bolak-balik aja, nonton di sana, habis itu nonton di sini, gitu ya teman-teman sekalian. Saya kira begitu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan sahabat dilanjutkan lagi. Oke, terima kasih Bang Juma. Kami juga himbau kepada simpatisan atau siapapun yang terafiliasi dengan API, ya, teruskan mendukung kami. Kami ada Yayasan Apologet Islam Indonesia, yang di luar sana banyak yang iri, bahkan ingin membubarkan. Tidak mereka memberikan atau tidak senang lah dengan adanya API, karena adanya API ini banyak orang yang mualaf. Andainya yang nggak suka dengan API adalah orang Muslim. Kok nggak senang kalau ada orang yang memeluk Islam ya? Nah, itu satu. Kedua ya, dukung terus apapun bentuk atensi, apapun bentuk perhatiannya itu. Kami ucapkan terima kasih. Selama ini API sudah berumur 2 tahun lebih. Betul kata Bang Juma yang 1 tahun lebih. 1 tahun lebih, paham. Kasih bonus Tad, insya Allah lebih dari itu ya. Siap. Untuk itu teman-teman, bahwa selama ini suara-suara yang Anda dengar belum tentu itu channel yang punya suara yang berdebat. Ini di sini disiarkan oleh beberapa channel YouTube, bukan aja Andi Selebes Channel, Yukil Liam Abbas, Yuni Ripa, Alif Channel, bukan juga yang ada Golgota Warta ini juga bukan. Tapi di luar sana ratusan yang mengambil ini untuk disiarkan di channel mereka. Anda kenal? Tentu tidak. Jadi menurut Bang Juma, teman-teman, saya setuju bahwa utamakan dulu menonton yang bersuara. Karena resiko yang paling sering kita hadapi adalah memancing emosi kita. Kadang-kadang kita salah kata, bisa kami dilaporkan. Seperti Bang Juma ditarget
bagaimana Banjuma ini harus dihabiskan supaya jangan ada lagi Banjuma. Supaya apa? Supaya penonton-penonton menonton mereka. Nah, begitu cara mematikan dakwah kan gitu. Untuk itu sekali lagi teman-teman, usahakan menonton kepada yang ada suaranya di dalam video itu. Ya, seperti Bang Juma ya, Zulkifli Mabas. Perhatikan nama channel itu, Hadis Labes Channel, Alif Channel, Uniripa Channel. Ini siapa ini? Dosen debat, lihat nih penonton 3 Dosen. jam, saya lihat penontonnya cuma 11 orang. Ya, dosen debat. 11 orang yang nonton, aduh yang gak ada suaranya ribuan. Ya diupayakan lah teman-teman itu. Jangan sampai salah dalam mendukung. Tapi kalau itu karena terserah gua ya silakan saja, nggak ada masalah sih, nggak dipaksakan gitu. Tidak ada paksaan dalam mau menonton siapapun. Tapi yang punya channel juga jangan juga membodoh-bodohi penonton. Kalau di sana memanggil namaku, itu bukan channel aku, ya jangan iyain dong. Bilang aja ini bukan channelnya Hadis Labes Channel. Channelnya namanya ini gitu loh. Karena banyak juga yang saya nonton Bang Handi, saya nonton Bang Juma. Yakin. Coba screenshot channel yang kamu tonton. Ya ternyata bukan channel Bang Juma, bukan channel saya yang dikirim. Nah, saya bilang ya terserah lu lah. Nah, itu termasuk juga channel adik kita ini, Pra Istar atau Bang Kores. Namanya channelnya itu Triun Slayer Command apa ya? Ya Triun Slayer lah. Wih mantap bener Bang Andi nyebutnya. Triun Slayer Command Center gitu. Channel yang paling sulit diucapkan oleh orang Yang lucu Arab. gini Bang Andi, ada yang gimana? apa ke channel itu, Assalamualaikum Gurunda Juma, dijawab sama yang punya channelnya, Waalaikumsalam. Sejak kapan dia jadi Gurunda Juma? Yang ada di Hadis Labes Channel, dengarkan tadi pernyataan Bang Juma ya. Utamakan menonton yang ada suaranya. Karena banyak orang hanya duduk menyiarkan. Jadi nggak usah nanya kalau channel ini gimana. Nah, apakah ada suaranya? Apakah ada suaranya di dalam video itu yang punya channel itu? Masa harus diajarin kayak anak TK sih? Sekali lagi ya, usahakan menonton yang ada suaranya. Begitu ya, jangan lagi disebut satu-satu gitu loh. Kita juga nggak mau mengadili orang karena masing-masing orang punya hak untuk itu. Itu dari saya, makasih. Iya, sedikit saya umumkan juga ya ucapan terima kasih banyak sebesar-besarnya. Saya mewakili Apologet Islam Indonesia kepada Ibunda Hajah Siti Fatimah yang beralamat di Jalan Andi Pangeran Petrani nomor 1, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, yang telah mewakafkan 1 hektar tanah kepada Apologet Islam Indonesia pada tanggal 3 Januari 2025. Semoga Allah melimpahkan rahmat hidayah kepada Ibu Hajah Fatimah beserta dengan anak-anak dan keturunannya. Ada Haji Safrudin SE, ada sahabatku Saharudin, Hajah Khairati SPDI, Hajah Khairana SPMSI. Terima kasih banyak sebesar-besarnya kami haturkan, kami dari pembina dan mewakili semua pengurus Apologet Islam Indonesia sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas wakaf tanah kepada Apologet Islam Indonesia sebesar 1 hektar, di mana tanah tersebut atas nama Hajah Siti Fatimah dan seluruh ahli warisnya sudah bertanda tangan di atas kertas wakaf
yang ditandatangani oleh lurah dan juga camat setempat. Masya Allah, kiranya apa yang Bapak berikan sebagai wakaf kepada API, kami bisa jalankan amanah ini untuk membangkitkan semangat umat kemudian agar bisa memberikan ruang kepada API untuk membuktikan bahwa apologet Islam Indonesia itu bisa dipercaya untuk membawa amanah umat, menjadikan umat Islam berjaya bersama dengan negara yang kita cintai ini. Sekali lagi kami mendoakan kiranya Bunda Hajah Siti Fatimah dan keluarga diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan hidup dan kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat. Amin. Masya Allah. Amin ya Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Jadi sahabat yang mendengarkan ini yang juga ingin mewakafkan, silakan, kami dengan senang hati, ikhlas dan ridha untuk menjalankan amanahnya. Demikian, lanjutkan. Insyaallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Jazakallah khair, Bun. Luar biasa, Masya Masya Allah. Ya, semakin dihinakan, direndahkan oleh orang yang tidak suka dengan api, alhamdulillah. Justru di situ ada hikmah yang sangat luar biasa, kabar yang sangat luar biasa disampaikan oleh pembina kami. Ternyata banyak orang yang cinta terhadap Yayasan Apologet Islam Indonesia ini. Bahkan ada satu kabar baik lagi, insya Allah juga ya, kita di bulan Januari ini seperti yang kemarin ditargetkan bahwa kita itu akan mengadakan mualaf center di berbagai wilayah. Salah satunya yang jadi prioritas dari pusat itu adalah diadakan di Jakarta. Tadi juga dapat kabar baik bersama Bang Handi. Alhamdulillah ada para muslimin, para agnia yang siap memberikan tempatnya, ruangnya, atau apa ya istilahnya, pokoknya tempat yang siap dijadikan tempat untuk dijadikan sebagai mualaf centernya API di Jakarta, bahkan seputaran Jakarta Pusat. Ya, insya Allah Bang Handi ya, luar biasa. Banyak ternyata saudara-saudara kita yang sangat cinta terhadap Yayasan Apologet Islam Indonesia ini. Ya, buat para pembenci, ya mungkin itu caranya Allah menguatkan Yayasan Apologet Islam Indonesia ini. Saya Aku tambahkan terharu. deh, Masya Allah Gurunda. Masya Allah, juga siap. ada yang mewakafkan ya 1000 meter persegi itu di wilayah Bogor, dan insya Allah Allahu Akbar. ketika beliau nanti balik dari luar negeri itu akan menemui salah satu di antara pengurus kita yang ada di Jakarta untuk mentransaksikan wakaf tersebut di daerah Bogor 1000 meter persegi ya, untuk dijadikan sebagai markas apologet Islam di daerah Jabodetabek. Insya Allah. Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Iya. Akbar. Dan Allahu kalau Akbar. orang-orang munafik membutuhkan tanah kuburan, ya nanti kita minta pewakaf untuk memberikan 1,5 meter untuk kita kuburkan secara berdiri aja, jangan dibaringkan. Tuan Gitu ya. Cebol Saya siapkan ini, udah saya siapkan. Tuan Cebol Lanjut, nangis. lanjut. Tuan Cebol. Tuan nangis. Jadi untuk yang ada di Baru, Sulawesi Selatan, saya kemarin kami sama Pak Ketum sama Humas bersama saya kan, Akang juga adalah Humas API. Sayangnya waktu itu kita bisa survei langsung ya Bang Juma, tapi insya Allah kita akan survei dulu ya, bareng-bareng nungguin dulu Bang Juma, jangan survei sendiri ya, tungguin ya. Iya. Iya. Dari API nanti Bang Handi berangkat ke sana kembali selama 2 bulan untuk pengecekan bagusnya akan dibentuk apa di sana. Sudah ada pondasi deh untuk masjid, kan kita butuh masjid juga di situ. Sudah ada pondasinya, tinggal dilanjutkan nanti pembangunannya. Nah, gitu teman-teman. Bagi sahabat muslim ahli sedekah yang ingin berinfak atau berinfak pula, yang ingin berwakaf, yang bisa dipublish. Suaranya Ya, hilang jadi- Gurunda barusan. Disensor Gurunda tadi suaranya. Gurunda ngomong Iya. jorok ya. Oh, diulangi lagi. Ulang-ulang Gurunda. Enggak benar lurus. sahabat muslim yang ingin mewakafkan hartanya kepada Apologet Islam Indonesia, silakan menghubungi Bang Handi atau Dinda Kores yang yang nomor HP beliau sering dipublish. Silakan, mana tahu ada yang ingin mewakafkan kemudian helikopter, pesawat tempur atau apapun itu, silakan ya, kita berikan
ruang untuk menjadi amal jariah. Sekali lagi, pada orang munafik yang butuh kuburan, nanti dari wakaf yang ada kita sisihkan setengah meter persegi, nanti dikubur berdiri, jangan dibaringkan gitu ya teman-teman. Silakan dilanjut. Ini belum jelas juga nih netizen ini. Sekali lagi saya ulang. Dikubur terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Bang Andi, lanjut. Ya, teman-teman netizen, ikhwafillah yang kami muliakan, utamakan menonton channel yang ada suaranya. Tapi nggak dilarang juga menonton yang nggak ada gitu loh. Jadi nggak usah ditanya lagi gitu loh. Bang Fahri jangan diulang-ulang, itu spam jadinya. Jadi diusahakan menonton yang ada suaranya, seperti Ustaz Ali, Ustaz Tatau, Niripa, Bang Juma, saya, Akang yang menyediakan tempat. Ya usahakan nonton dulu di situ. Kan tidak adil toh. Kita yang setengah mati, kita yang ditarget. Ini setengah kaki di rumah, setengah kaki kantor polisi loh kita ini. Gitu ya, jadi usahakan dulu menonton di situ. Itu aja sih, masa nggak bisa mengartikannya sih teman-teman. Iya. Waduh. Betul, Lanjut, betul. Zat. Ya ini juga mungkin Bang Handi ya, kenapa disarankan seperti ini, tadi juga Bang Juma sudah menyampaikan kan begini ya. Ketika channel-channel yang tidak dikenal itu kan bisa saja kita tidak tahu tuh, kita tidak tahu siapa orangnya, kita tidak tahu mereka pernah tampil atau tidak kan gitu. Yang pasti kita tidak kenal orangnya, sehingga bisa jadi orang-orang yang memang punya motif tertentu mengejar keuntungan dunia, mengatasnamakan channelnya Islam, menyiarkan tentang keislaman seperti menarasikan Bang Zuma dan sebagainya, tapi dari non muslim itu bisa saja terjadi kan gitu kan, kita tidak tahu karena kita tidak mengenalnya. Nah itu yang justru kita khawatirkan. Jadi mereka meraup keuntungan dengan melihat, karena channel ini sangat bagus, banyak peminatnya, marketnya banyak, karena di sini banyak umat Islam, dibikinlah nama channelnya. Bahkan ada juga kan channel yang atas nama Islam tapi narasinya menjelekkan Islam dan lain sebagainya, itu juga banyak penontonnya. Nah ini mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan di situ menarasikan Bang Zuma, Haikores dan sebagainya, padahal bukan dari Islam. Ini yang kita khawatirkan kalau kita sama sekali tidak mengenalnya gitu. Nah, jadi kita menyumbang nonton kepada mereka yang tidak kita kenali kan gitu. Lebih baik tontonlah channel-channel yang memang dikenali orangnya. Itu yang kita sarankan. Seperti itu. Kedua Ustadz, ada orang itu loh, ada orang kagak pernah debat, tapi channelnya banyak. Enggak itu. Serius ada itu. Jadi teman-teman, sekali lagi, ada memang orang itu sengaja ya, tujuannya memang untuk mencari duit. Gitu. Kita ini kerja nyata loh, kerja di dunia nyata, kerja di sini juga gitu. Ada loh itu. Ada nggak Kang? Satu orang channelnya 4 sampai 5. Ada satu orang channelnya 5 dan itu gede-gede semua ya channelnya. Tapi saya mohon yang channelnya banyak itu, terus subscribernya banyak, saya mohon untuk menghubungi segera ke API. Untuk menghubungi segera ke API. Soalnya apa? Yang dia tayangkan itu semuanya konten yang dari API, bukannya apa-apa ya. Takutnya nanti ada kecemburuan sosial atau ada apa gitu kan. Biar enak kita ya. Tolong hubungi ke API ya. Lanjut Bang Handi. Aduh, Bang Juma kena lagi tuh. Waduh. Jadi insya Allah tanggal 11 ya Ustadz ya. Yang insya Allah res nanti kita survei tempat yang direferensikan. Kita sebutkan saja Ustadz Kiai kemarin kan mendengarkan kita, terus menghubungi saya. Tadinya di Kuningan tapi sudah terlanjur dipakai orang ya, dialihkan ke Tanabang. Nah, kita Tanah Abang itu Jakut ya? Iya, Jakarta Pusat. Oh. Oke. Saya Alif tanggal 12 katanya ke sini. Ya, coba dipantau itu Gurunda ada di bawah. Iya, tanggal 12-13-nya aja yang dipastikan. Kalau yang ini kan nanti masih ada kegiatan lain. Kita survei ke sana itu, kita disiapkan makanan yang enak-enak res. Jadi yang ngasih kita
senang banget kalau API bisa bergabung di sana. Pusat mualaf nanti kita di sana, kantornya udah jelas. Beliau sangat merespon. Jangan lupa ajak semua yang saya dengar suaranya, terutama Bang Juma. Saya bilang mungkin beliau belum sih bisa diwakili oleh ketua dan kita gitu, Res. Alhamdulillah. Berarti calon kantor cabang API Jakarta udah akan ada ya? Iya, untuk pusat pusat mantap. pembinaan mualaf di sana nanti. Karena di bawah di atas rooftop itu kan masjid, Res. Jadi bukan kantor? Belum kantor? Ya, sekaligus kantor. Oh sekalian, alhamdulillah. Iya. Nah Ikhwan, Ini akhirnya ya, Bang Andi, untuk sekarang ini sementara API udah punya kantornya, sebenarnya udah ada kantornya, cuman pengen punya sendiri, tidak ngontrak, ya akhirnya banyak yang sodakoh tadi ya, Masya Allah. mantap sih Ikhwan, bagus. Atau Dan ada ini teman-teman- 3.500. Oh iya, silakan Bang Andi. Atau ada teman-teman di Jakarta bisa memberikan atau meminjamkan fasilitas kantor di Jakarta Pusat misalnya atau Jaksel, bisa nggak usah dihibain deh, pinjamin 24 tahun gitu ya, kami 24 tahun. dipinjamin 24 tahun aja. Gabung sama kantor saya gimana? Di mana Mas Led? Di Jakarta Selatan, di Ranco. Boleh tuh. Tumpang. Boleh disurvei juga. Gabung buat alamat aja tuh. Rumah atau gedung itu? Di kantor di gedung Robito Alawiyah. Oh, Robito Alawiyah, tahu. Ya, gua kantor situ lantai 2. Oh, Ya izin sedikit buat teman-teman muslim, netizen muslim yang di YouTube yang belum dapat kunci biru di dosen debat lintas agama, silahkan komen ya, biar saya kasih kunci biru. Bang Andi makasih banyak, ini yang nonton 700 lebih, Masya Allah Bang Andi. Syukron Bang Andi, Ustadz Masya Ali, Allah. udah Juma, syukron Bang Kores. Ini Triun Slayer Comment Center nggak pernah live weh. enggak, aku mah ini subscribernya suruh usaha sendiri. Ada yang nonton di sini, dia bilang bagusnya nonton di TikTok apa di YouTube. Ya selang-selingin aja, selang-selingin. Nonton di YouTube. Kalau TikTok live-nya hilang, mending di YouTube. Nah, itu sarannya. Di YouTube. Jadi kami teman-teman di para sini. YouTuber mending kalian tuh di sini 1, 2 biji doang, tapi di sono di YouTube-nya 3.000 sampai 7.000 gitu. Coba ntar yang nonton di sini kan ada 3,4K nih. Bisa nggak dihimbau nih? Geser dulu ke forum apa nama channelnya Kang? Yang baru? Dosen debat lintas agama. Nah, dosen debat lintas agama, coba pindah ke sana dulu, ditonton, di subscribe 5 menit 10 menit. Habis itu pindah ke Alif Channel. Ya, habis itu baru ke terakhir deh ke Handis Labes Channel. Bisa nggak nih? Ayo. Kalau sudah di Al Alif Channel yang nyaman aja di situ, ada kopi, Ya, pisang boleh. goreng panas. Yang lama aja, nggak usah Boleh, pindah-pindah. cakep. Catat Ini aja malah ada dulu. pengumuman, malah yang nonton turun. Teman-teman mau nggak nih? Ya, saya kasih interaktif. Yang nonton Coba di sini kita yang lihat aktif. Alif Channel. Apakah Anda mau bergeser sejenak keliling-keliling channel dosen debat, Alif Channel, Handis Labes Channel, sama siapa tadi? Mana enggak? Kaisar lah. Oke. Apakah Anda Alif mau nggak share? live? Mau be tidak? Cepat. Mau be tidak? Barusan putus. Wal. Oke katanya oke. Sebentar teman-teman. Putus ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah. Apa ya? Oh iya, ini 3.400. Dengarkan baik-baik dan niatkan dengan sangat. Kalian nabung kalian semua, mau yang di Kalimantan, Sumatera atau Jawa atau Bali atau Maluku atau Papua, nabung untuk hari ulang tahun API yang kedua. Kenapa nabung? Karena acaranya di Makassar, di tanah kelahirannya gurunda kita, Gurunda Zuma. Jadi nabung dari sekarang supaya September bisa berangkat. Oke Ikhwan,
kita getarkan dengan takbir di Pulau Celebes. Gitu ikhwan ya. Save the date ya. Ini simpan baik-baik tanggalnya di kalender. Kalian ketik di kalender tanggal 16 September 2025. Insya Allah di sana ulang tahun API akan diramaikan di antara Buya Hamka atau Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz Abdul Somad atau keponakan HRS Roma Irama atau HRS-nya sendiri. Nah nanti yang Haji Roma Irama itu sama Kang Kian Santang di Toraja gitu. Jadi bisa Ya. saya tambahi Kang Kores, saya tambahi Bang. Gas, Ada gas, yang akhi banyak Kaisar. lagi di bawah. Gini teman-teman, untuk menandai bahwasanya akun YouTube yang asli itu yang ada suara. Dengar ya, yang ada suara dari yang punya hak pribadi mereka, misalnya Bang Alip tuh ada suara Bang Alip. Itu intinya, tapi jangan kalau dia diam seperti Tuhan berfirman dalam hati, nah itu yang palsu ya. Ingat teman-teman. Yang ada suaranya. Wah. Guru Pakai Najma akun- bangkit kembali di akun 3 koma. menit. Percuma saja. Aku memiliki banyak akun, sampai 47 akun aku udah siapkan. Kalian tidak akan bebas lagi selama ada Apologet Islam Indonesia. Sampai tumpul tombakmu ku buat. Lanjut. Semangat dulu, silakan, nah. sahabat-sahabat. Silakan. Ya ikhwannya, disimpan tanggalnya, kalian nabung supaya bisa berangkat meramaikan di sana gitu. Alhamdulillah yang acara Milad API di Bandung itu 117. Kami berharap ketika nanti di Makassar minimal 500 ikhwani fisabilillah bisa turut bersama-sama bertakbir di Milad API 2025 Makassar gitu ikhwan. Coba siapa yang sudah meniatkan untuk berangkat, silahkan ketik di bawah, aku pengen memantau. Yang di YouTube juga ya, YouTube dan TikTok. Bulan Siap-siap apa? kalian. September. Oh, September tanggal 16, kalau nggak salah hari Senin ya. salah. Kalau September. Selasa udah ganti lagi ternyata. 16 September 2025 hari Selasa. Gitu. Kan Mau tanggalnya berangkat. nggak harus 16 Kores, bisa aja dibikin weekend. Jangan 16 harus tak. Ikhwan saja. Oh. Loh, ikhwan fisabilillah itu yang akhwatnya ke bawah. Kan gitu ya Ustaz ya kalau dalam Arabik itu. Iya itu seruannya ikhwan dan akhwat itu kalau semua. Tapi ya kayak Oh. gitu juga umum semua gitu. Itu. Insya Allah mantap. Terus apa lagi ya? Oh iya. Jadi sama ini juga yang terdekat kalau kalian ingin berkumpul dengan API sebentar lagi juga ada acara ulang tahun pesantrennya Ustadz Wafi di tanggal 19 Januari Probolinggo gitu. Jadi kalau yang mau ketemu Ustadz Alif, Bang Handi atau Kang Kian Santang silahkan merapat ke sana. Yang di Jatim atau Jateng, oke? Yang di Jabar juga kalau mau berangkuy gas. Dari Fak, gimana konsepnya aloh pijol? Apa itu? Insya Allah hadir soalnya kampung sendiri. Oh iya dong, wajib hadir lah yang di Sulawesi, di Sulteng, di Sultra, di Kota Tenggara tuh apa ya? Sultra ya. Sultra, Sulteng, Sulsel gitu kan, Sulut juga. Berangkuy lah. Sultan. Siti Mariam naik saja. Kasih duit dulu aloh supaya nggak pinjol. Loh, kok aloh yang pinjol? Itu gunting cukur di Yesaya 7:20.
kasih duit dulu juga lah supaya dibayar guntingnya. Jadi ke situ kita. Ya udah, Siti Mariam baca di atas. Bacain Al-Baqarah 245, gua bacain Yesaya 720. Gitu. Mana yang lawak nih? Kita gede-gedean ketawa. Kalau meminjam itu hina, kenapa Tuhannya kalian meminjam pisau cukur, bukan menciptakan? Kan gitu. Siap rancang kantor api. Mantap Saki. Stay tune ya. Kayaknya udah jadi deh bangunannya itu. Nantilah tanggal 12, tanggal 13 pas kita survei baru kelihatan apa yang perlu dirombak-rombak. Nah, jadi untuk ikhwani fisabilillah yang ingin ikut bersumbangsi wakaf juga cuman nggak ada tanah, jangan berkecil hati. Kalian bisa wakaf peralatan kantor, perinan, PC, meja, kursi gitu kan, atau kasur untuk bermukim dan tinggalnya mualaf di sana gitu. Karena beda bre, kalau murtad itu dia kaya-kaya, kalau murtad kebanyakan kaya-kaya ya. Kalau yang mualaf itu miskin-miskin. Gitu loh. Pas dia meluk Islam pasti dia dibikin miskin oleh keluarganya atau kantornya atau siapanya. Tapi kalau murtad itu, wah, ini uang. Ayo. Uang. Kamu sudah betah? Masih belum betah? Ini uang gitu. Makanya jadi ada rumah mualaf, karena itulah kami melihat di lapangan itu mualaf kasihan hidupnya. Tapi itu jadi penggugur dosanya mereka, ikhwan. Mantap Sojudaigu. Naikin saya dulu, Bang. Nah, itu udah naik, sip. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Akhi Putra Jenanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh dari Papua. Wah, Masya Allah. Desainnya berarti maksudnya ngerancang kantor itu ya? Iya, kalau apa namanya, siapa tahu dalam waktu dekat atau kapan-kapan, karena cuman itu yang kami bisa sumbangsi ke API. Insya Allah, akhi. Nanti ini apa namanya, kalau setelah disurvei mohon dikirim titik koordinatnya kah? Coba saya rancang dengan asrama-asrama semua di situ, kan saya dengar satu hektar ya. Iya. Itu 1 hektar tuh udah bangunan atau masih tanah ya? Gurunda, Bang Handi? Tanah kosong Dan itu ada fondasi. Sudah. Gimana sih maksudnya fondasi itu? Keramik gitu, udah baru keramik? Fondasi batu dasar. Jadi udah rata gitu ya, tinggal diberdiriin ininya, rangka-rangkanya gitu. Gak ngerti gue, serius. Tapi kan harus harus direncanakan baik-baik dulu, dia punya bentuk kantor, ruangan-ruangan, ya kan? Iya. Tahu sudah kalau Bang Andi, siapa tahu kalau sudah disurvei, mohon di share dia punya titik koordinat biar kami di Papua bisa buat. Alhamdulillah. Siap, akhi. Nanti akhi Putra ini ya, DM hostnya Forum Debat Lintas Agama atau ke Bang Handi. Nanti dari mereka berdua insya Allah akan dikontak untuk foto-fotonya, oke? Siap. Cowok pondasi aja nggak tahu, iyalah, kores. Ya, harus direncanakan bagus itu, minimal 2 lantai untuk kantornya. Siap. Mungkin bangunan-bangunan lain, ada asrama, ya kan? Ada asrama mualaf, ada mungkin
ruang rapat apa segala macam kan, ada kantin. Sama disediain space untuk kandang-kandang penghujat, akhi. Siapa tahu nanti kan kita bergerak nyiduk-nyidukin penghujat di situ. Betul. Ya mudah-mudahan Kita bikin kandang-kandangnya. ya, Untuk dibudidayakan bisa. gitu. Heeh. Nah gitu. Jadi kandang ayam tapi besi gitu. Kan. Ya siap. Sip. Ya bang, jadi insyaallah mudah-mudahan dalam waktu DM nomor HP-nya akhi ya, ke ini ya, ke host atau enggak ke ini yang akun Handi Selebes ini ya. oke siap. Sip. Syukron katsiran Mas Kuro untuk ininya apa? Wakaf rancang desainnya. Ya rencana desain insyaallah. Biar kita apa namanya ya, saya sudah lama di Papua tapi masih apa namanya ya, istilahnya setiap malam saya monitor terus di seputaran api ini. Bahkan begini, sekalian saya minta izin karena saya sering relay ke channel saya, ke room saya ini debat-debat begini. Itu nggak apa-apa ya? Oh, itu ke siapa ya izinnya? Divisi apa ya, Ustaz Alif ya? Ini Pak Ketum ini yang bisa menjelaskan. Itu aja nanti Hak dengan- siarnya dengan api. Ya, maksud saya begitu. Hak siar api divisi siapa ya? Medsos, iya bener. Medsos kayaknya. Julius tuh yang harus bikin aturan tuh. Ketik ah. Ya, jangan sampai. Karena ini sehariannya ada saya relay ke room saya. Jadi seolah-olah kelihatan asli tapi tidak asli. Gitu. Jangan sampai istilahnya itu menjadi pelanggaran atau bagaimana, yang jelas niatnya saya untuk ikut semampu saya untuk ikut menyebarluaskan aktivitas api gitu. Begitu Bang Kores. Siap. Akhi Putra, syukron. Nah itu tadi yang di Akang katanya mau lewat mampir ke Al Alif, silakan sudah live kembali. Pisang gorengnya udah disiapin. Pisang goreng digital. Jangan diganggu, woy, udah 1000 lebih yang mampir di sini. Yang ada di dosen debat, silakan kalau mau jalan-jalan ke Al Alif Channel, sudah yang dosen disiapkan debat, silakan ruangnya, jalan-jalan ke Al Alif jamuannya, Channel. tehnya, sama kopinya. Dijamin betah. Yang di channel-channel muslim yang lain juga ya, yang menyiarkan live kita saat ini, silakan dicari, infakan waktu kalian ke Al Alif Channel gitu, karena ini salah satu yang punya suara dan beliau adalah ketum juga loh, posisi vital gitu. Masa yang lain 1000, 700, 800, ini ketumnya berapa? 2,7 biji yang nonton. Coba kita lihat Al Alif Channel. Oh iya, udah live lagi. Oh, anjir 18, buset kasihan. Ayo Ikhwan. Ini Ustaz Alif yang operate atau ini? Atau Bang Ucok? ahlinya. Oh, sip, Ada mantap. ahlinya. Oh, 23 nambah 5. Mantap, saya bikin 1000 juga lah. Kita kan di sini bagian bubukin tritung, menyadarkan orang yang ingin mencari jalan yang lurus. Kalian bagian denger doang, gerakin jempol, pindah ke Al Alif Channel, susah. Oke Bang Kores, terima kasih banyak. Saya Siap, Akhi Putra, waiyakum. Siapa Putra? Oke. sudah subuh di sini, jadi saya turun dulu Masya ya. Allah, Terima kasih aku banyak. belum ya. Salam buat teman-teman semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. 62. Gitu, jam 3 sih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku soalnya kadang nggak bisa, ini alhamdulillah ada ahli kita kan bantu untuk melivekan channel Al Alif Channel. Jadi buat saudara teman-teman yang suka menonton setia di Al Alif Channel, mohon maaf kadang-kadang jarang bisa menyapa karena kita kalau lagi diskusi ya
kita ini kan nggak bisa fokus menyiarkan gitu, fokusnya nampilin data gitu loh. Berikut juga harus ya di sini begitulah kan, kekuatan sinyalnya juga beda dan sebagainya. Jadi begitu, jadi fokusnya pada nampilin data. Oke, lanjut. Terima kasih yang sudah mampir, akhirnya berpindah. Tunggu. Tenang Kang, nggak akan dihabisin Kang. Jangan dulu, akhir Azam diem di sini 1 jam di Al Alif Channel. Tahu kan Kores? Iyalah, terpantau. Jadi Kores ini ahli data, ahli memantau juga. Dipantau. Kores channelnya apa? Rahasia. Nama channelnya Kores itu Anak Durhaka Channel. Si Akang bikin channelnya Oten Belenggung gitu. Jadi keingetan ke situ. Channel Kores Rahasia Channel ya. Rahasia channel. Bisa dicari lah sama mereka rahasia channel. Gue channel gue ada penyusup. Udah 4 hari ini gue nyari namanya sulit kan. Gini caranya Bang Handi. Itu yang apa, yang kena kick sama Tritung yang nyamar jadi Momot. Ketik kalian di ininya Bang Handi, ini yang apa, nge-mute saya, ini yang iniin saya gitu. Channelnya Bang Kores. Oh, carilah Slayer Comment Center TSCC. Sekarang, pokoknya kalau yang paling susah disebutin itulah channel Kores. Sekarang Kubir nggak bisa dihapus total, res banyak banget gitu, nggak ngerespon, harus dicari satu-satu gitu. ini akhir Rolina Gola. Kores channelnya Triatun Slayer. Emang susah ya. Atau Triun Slayer Command Center. Udah, ayo bahas yang lain aja. Ini apa? Ada orang bertobat tuh. Woi 99 woi. Anjir 98 lagi, ada yang pergi lagi. Parah kalian zolim kepada ketua umum kami ya. Aku nggak live. Di ini aja, ayo ke Al Alif Channel aja. Anjir 98 ini. 500 aja megap ya. Ya, teman-teman yang di debat lintas agama yang 2,4K ya. Silakan geser ke Al Alif Channel ya. Itu channel ketua kita. Habis Anjir 2,4 langsung di report ya, report jangan lupa ya, teman-teman. Coba kita Nggak ikhlas ini mah. Aduh. Ada channel Jadi, barunya kopinya Ustaz. habis. Juga ada Bang Ores channel barunya, dia baru bikin. Namanya itu apa ya? Namanya itu. Kemarin itu apa sih namanya? Bang Ores? Bang Ustaz Alif. Itu Kang Alif merespon, itu nanti khusus fokus menjawab apa yang menjadi bahan fitnahan mereka gitu. curang ini mah tampilannya nih. Dipakai muka sendiri dia. Curang dia. Gintik weh. Yang mana? Ya enggak, ini dosen debat lintas agama, Kang Kian open cam dia. Jorok lihat tuh tampilan saya ya, keren loh. Lain dari yang lain loh. Ya, tampilannya nih. Nih, apa? nih. Tuh, Jadi tampilannya tuh. Oh, iya main di StreamYard. Tapi emang ini loh, sekarang StreamYard itu lagi ini loh, lagi apa, di algoritma TikToknya, TikTok lagi, di algoritma YouTube-nya lagi di ini, apa, dipromosiin. Iya. Direkomen. Makanya saya gampang. lebih senang di StreamYard labnya. Sekali megap-megap 100. Si Kang Kian datang dari 2300 ke 2400 gampang banget. Dari 8 langsung ke 2000. Tadi 8 itu. Ada edis. Saya tunggu Zuma debat 1 versus 1 gitu. Wah, Bisa naik dis. nggak ini bre, lu kalau di channel Gurunda nggak menjual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin abang-abang, saya punya Fadlahi. Channel ya, Kang siap, Alif apa? siap, Bang Kang Kores, Alif jumpa merespon. lagi. Kang Alif merespon. Izin, aku punya niat baik sama dirut saya nih ya.
rencana kami, saya sama direktur utama pengen bikin pesantren gratis. Kita udah siapin lahan 30 hektar. Cuman Di mana? Itu nanti kita kalau bisa bicara lewat telepon ya. Karena ini sifatnya umum ya. Alhamdulillah. Gini, itu kan kami butuh supportnya itu ya. Aku harap sih API masuk karena saya siapin untuk pesantren itu sama untuk khusus buat para mualaf. Aku siapin 1 gedung. Rencana kita bikin 3 lantai, berapa unit. Untuk semuanya inovasi semuanya. Jadi kita buat makan apa semua kita di situ dengan usaha sendiri gitu. Ini saya udah setahun lebih butuh support dari kemarin di TikTok untuk API. Saya support dari API Jabar juga agak susah, mau masuk ke Bang Juma susah gitu kan, baru bisa Di sempetin seputaran mana, Bang? Nah, nanti kalau bisa aku minta ini aja nomor yang kira-kira ini ada yang bisa dihubungin. Kalau aku hubungin lewat sini nanti nggak enak. Oh iya. Kan beda. Oh lupa ya, ada cara begini. Ada cara begini. Aku udah. Ini tolong yang ingat nomor Bang Handi, tolong diketik di bawah ya, biar di screenshot sama Akhi. Tadi apa? Akhi yang pertama itu. Akhi Freddy sama Akhi saya tobat. Nah itu nomor Bang Handi, Akhi saya tobat. Ambil pulpen bentar ya. Di screenshot aja dulu supaya enggak ini, Bang supaya enggak hilang. Sarlian ini keren ya Bang Kos ya. Apinya jelek, apinya jelek ini. Ada apa? Ini Bang Handi ada yang ngontak, alhamdulillah insya Allah ada apa? Ada mau nawarin kerjasama untuk pembuatan pesantren dan rumah mualaf. Tanahnya udah ada 30 hektar begitu. Bush, masya Allah. Tunggulah, sabar lu tuh, ini lu kagak lihat? Ada yang bisa ada saya Alus nggak, Bang, Sodako. Hostnya ada DM saya. Bentar ya, bentar. Bang, langsung di WA aja ke Bang Handi tuh, Bang. 0813. Nah, Jangan disebut, nanti rungkat. Iya, siap. Mbak, host, aku udah ini, aku DM host saja siapa itu nanti. Jangan di DM Bang, nggak bakal kejawab. Mending Ya udah, siap. Siap. Kau udah nomor rapi yang di DM lagi. Mana pernah buka DM. Iya. Iya, kita tuh kalau DM buka 99 susah, Akhi. Iya, siap. Akunnya banyak banget. Alhamdulillah ini aku baru bisa masuk ke sini, aku beranikan diri. Kenapa? Ini kan aku sifatnya pengennya ada formil ya. Jadi ini usaha aku sama direktur utama dengan cita-cita semua itu doang. Karena kita mau ada online project. Kita siap ada perumahan di daerah Subang itu ada 281 unit, untuk di daerah Garutnya ada 2000 sekian. Oh nih KR Bang Andi Bunda blokir kemana? Ada dia selalu ada. Kita developernya di situ. Droni. Nah, dana Semangat nanti buat terus sehat lari ke selalu situ Bang tuh nanti Andi. lewat Amazon Terima Project kasih supportnya. Amazon Project. Jangan lupa like, share dan subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya ya. Oke Bang ya. Siap. Nah, untuk sementara aku turun dulu dan nanti aku telepon Bang Andi. Ya, ditunggu ininya ya, Akhi, apa follow up-nya. Ya oke, siap. Makasih banyak ya, lanjutkan perjuangan. Oke, makasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Akang Satria anjir, 2,9K. Coba kita sekarang lihat Ustaz Alif. Jadi enak Ikhwan kalau lihat di laptop itu, kita tuh nggak perlu keluar channel, langsung buka semua channel bisa. Wajir Ustaz Alif 1650. Oh enggak deng, nolnya hilang. 165, 177. Alia. Kalian zolim kalian. Alia Afifah Alalia. Bini gua dong. Lu kalau lu kalau ngomong yang kelebihan nolnya nggak enak, menjanjikan hara itu cita-cita itu. Maaf Ustaz, aku pun berharap di sini. Dibikin 1000 susah banget kalian itu yang di Akang Satria. Ya, pindah 5 menit. Akang Satria ini yang 3K, silakan geser ke Bang Handi sama ke Ustadz Alif ya, Al Alif Channel, silakan geser ke Gurunda juga, silakan ya teman-teman. Masya Coba Allah, kita lihat Bang Handi. Subscribe di dosen debat lintas agama, Masya Allah. Siapa lagi yang ngelipin ya sekarang ya? Bang Handi. Mohon maaf kalau ada yang belum kesebutin nih. Bang Handi 600. Kalah sama Kang Satria
Ya, geser ya teman-teman, 3 orang aja geser ke Bang Handi, woi. Gerunda 1.500. Ya, Masya Allah, terima kasih banyak. Oh, Jil, kalah sama Kang Satria, buset dah. Geser semua, teman-teman, ayo. Di sini jam tayangnya udah pas, subscribernya udah pas juga, Masya Allah, syukron. Ya, semua ke Al Alif, Bang Handi, ke Gurunda Juma, ke Tritung Command Center. Dis, udah kosong tuh. Sini naik, Dis. Mau ngomong apa? Udah hilang ya? Masih ada nggak dia? Nah, naik. Nah, silakan. Tunggu dulu, Dis. Tunggu. Si monyet ini naikkan resah. Enggak, dia mau apa? Mau minta maaf mungkin. Lu minta maaf dulu ke Bang Handi lu, Dis. Maaf apanya? Minta maaf, nggak tahu Bang Handi kesel sama lu. Langsung hilang. Dia nggak mau satu ruangan sama babi, bener. Oh, aduh. Oh, karena lu babi, Dis, jadi nggak bisa satu ruangan sama orang. Serius, gua nggak mau. Gimana kakak? Setuju nggak? Penghujat kelas wahid gitu. Beraninya kabur kemana? Dari dulu saya janji dia 5 juta kalau mau nemuin gua, nggak berani dia. Edis. Padahal gua janji kalau ketemu gua traktir kopi 5 ember. Bener. Kopi 5 ember. Jangan bilang dia Asam lambung sampai otak kan. Kenapa lagi? Jangan bilang dia babi, kacang babinya. Wah, gue udah janji dari dulu. Gue traktir gue 5 ember kalau berani ketemu gue. Jakarta Pusat loh. Setengah mati masih nanggung, Dis. Mati beneran baru. Tapi Ya, Masya Allah, mantap. Ini ternyata iKores kurang tajam, tajaman suara Akang. Langsung banyak pada pindah ke Al Alif Channel. Terima kasih yang sudah mampir. Alhamdulillah tuh, sekarang udah 700 orang. iKores kurang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman silakan kalau ada yang mau nge-report Uniripa silakan report rame-rame ya. Iya, report aja. Tadi debat sama si Markodol, orang gak ada ilmu diajak debat. Ayo. Enggak, Pak, mau ngajak debat sama Kodol. Cuman ngejek-ngejekin dia doang aku. Smart Kodol si kobol-kobol. Mana si Vivo? Mana si Darni Iblis? Mana Darni Iblis, Kang? Jangan diulang-ulangi ngomong itunya, nanti kena report. Tadi Gurunda ngulangi itu kena report. Monik Rifa ini kenapa pingsan? Udah berapa jam yang lalu itu? Ini jam berapa ini? Ada 5 jam aku udah tidur jam 12 jam berapa? Jam 2 ya? Berarti cuma 2 jam aku tidur ya, Ustadz ya. Wah, 2 jam dari mana? Berapa jam? 3 jam ya? Ini aja udah jam 3 nih. Aku tidur di sini jam 4.59. ya subuh lah. Iya, makanya aku bangun. Karena aku anak soleha. Bangun subuh, habis itu tidur lagi. Oke, kalau gitu saya ucapkan terima kasih yang sudah mampir ke Al Alif Channel ya. Alhamdulillah
Kores sepertinya tadi jampe-jampenya kurang mampu kurang ampuh. Kini kuang Coba kalau kayak gini. Udah. Jawabannya kurang ampuh. Udah pindah Bang Handi. Yang di Al Alif channel, pindah Bang Handi. Jangan. Bentar dulu. Ini mau ngecek aku kamu atau enggak nih? Wah, anjing turun langsung. Jangan buat bercanda. Kenapa, Pin? Jadi enggak ini kita umumkan sekali lagi lah kita umumkan ya bahwa Iwan Pilas semuanya yang tetap menyimak ya di live YouTube yang dimana di situ adalah contoh channel Al Channel atau Gurunda ya, Zulkifli M Abbas, Forum Debat atau Dosen Debat, Kores, Triun Slayer Comment Center, Handi Selebes Channel. Tritung sekarang diganti Triung Slayer. Serius? Tritung Slayer. Ripa Mau TV, Ustadz Tahta dan semua yang melihatkan. Ya, itu kan bagian dari apa? Mendokumentasikan dakwah kita dalam dunia debat lintas agama ini, bahwa itu bisa tadi sudah disampaikan oleh Gurunda ya, sehingga nanti mungkin generasi kita bisa menonton bagaimana contoh ketika Kores nanti punya anak nih, anaknya punya teman kan gitu kan, nonton mau belajar jadi apologet juga. Nah, dia cari referensi bisa ke YouTube, ternyata itu bapak gue tuh dulu waktu debat gitu, waktu melawan Kiamit kan gitu, atau itu ibu aku kan gitu. Nah, jadi juga pelajaran dan sebagainya kayak gitu ya. Dan mohon doanya juga semoga dari Yayasan Apologet Islam Indonesia ini juga kedepannya punya media yang resmi, contoh seperti apa itu namanya, API TV kan gitu ya, punya stasiun TV sendiri kan gitu ya. Kedepannya semoga lah, mohon doanya dari semuanya. Kan itu cita-cita kita. Amin. Begitu ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi gitu ya, tersampaikan secara luas, disimak oleh saudara-saudara kita, bahkan banyak yang sebelumnya kan nggak tahu, yang selama ini cuma mampir ke YouTube nonton lagu dan sebagainya, atau dia senang-senang cari-cari yang nggak jelas. Nah, begitu dia melihat ada channel-channel YouTube yang menyiarkan ini, mereka banyak tercerahkan gitu. Atau justru kita mengimbangi dari mereka kaum sebelah, karena apa? Kaum sebelah sudah banyak menarasikan framing-framing negatif ya terhadap ajaran Islam kan gitu, baik di tingkat lokal maupun tingkat, kalau telepon itu interlokal. Interlokal. Kalau telepon dulu itu kan interlokal. Ingat zaman dulu waktu masih di telepon yang pakai kotak-kotak itu yang datang bayar gitu. Moderator masih pada bangun gak sih? Naikin kebanyakan dong. Ngobrolnya kebanyakan. Turun. Waduh. Ya justru daripada nggak ada omongan, makanya saya ngomong. Aku naikin deh. Itu butuh hiburan, naikin noten. Ya udah tunggu, aku cari dulu. Aku naikin satu-satu ya, bentar. Ini moderator gimana sih? Wah, beneran dari 900 jadi 700. Waduh, nggak beres ini Kores. Nggak tahu mana kontennya. Banyak kan tadi Al Alif ini ngobrolnya. Aku naikin satu-satu ya, bentar. Nggak ada Kang, nggak bisa naikin. Ini Indah bersama, selamat malam. Tidak ada suara, oke. Turunkan. Indah bersamamu. Aku turunin. Next. Ntar. Banyak yang namanya itu Islam. Anak buah Kudus itu Indah. Hah? Oh. Mafel. Bang Kores itu hari masih keluar-keluarnya belum kapok, sudah dibikin. Ya. Terus nggak tahu malu jadi Tritung itu. Ngomong Bang Handi katanya di channel Bang Handi ada penyusup ngekikin yang Muslim. Iya, yang abu-abu. Udah saya kasih kunci biru semua sekalian, nggak bisa dia apa-apa. Udah nggak ada Kristennya, Islam semua tanya. Atau ayat tuh. Kan biasanya kalau di kayak gitu kan ada bacaan biasanya untuk kitanya Bang Andi, ya nggak? Oh iya, tapi dia kan nggak komen, jadi yang mana ya mau? Enggak, ada notifnya biasanya. Di aku tuh kalau moderator nge-kick orang ada notifnya. Di mana lihatnya? Di chatnya langsung. Nggak ada. Hah? Nggak bisa.
Ini lagi nih menghapus lagi nih satu nih. Nongol lagi si monyet nih. Udah nggak bisa, oi. Nggak bisa, aku Islam semua di bawah antri tuh. Ayo mabar, belum full baterainya, ini nunggu full baru aku push rank lagi. Dari TikTok baru subscribe YouTube Bang Zuma dan Bang Alif. Wah parah, dan Hidayat anjir, udah lama kita bersama baru Ke subscribe Ustadz Wafi, sekarang. gimana Bang Kores ke Ustadz Wafi? Iya, ke Ustadz Wafi. Gue bingung ya. Bingung apa ya namanya? Kalau sounding terus ditaruh di rek api gitu ya? Enggak, ini kalau ini sounding ininya start sounding apa ya? Sounding transport paling mentok ya. Ditaruh di rek api. Gitu paling. Channel Ustadz Tahta nggak ada yang nonton, res parah anjir emang Bang Handi itu. Banyak yang nggak dipromosiin sama Bang Handi, ikhwan. Ada Akhi Ardi, ada Akhi Jibril, ada Ustadz Tahta, ada satu lagi siapa ya? Duh, lupa. Ustadz Wafi, ada Daman Almantiki. Ada acara di Tasikmalaya? Enggak ada. Probolinggo. Ya, buat para banpol pendukung Tuan Cebol, silakan kalau ada yang mau naik, silakan naik ya. Kita diskusi. Kenapa logika nggak berani naik ke room muslim ya? Kan sama-sama muslim. Berani naik ke room muslim, tapi dipilih-pilih sama dia. Kalau ke room ini, wah 1 menit langsung geger otak dia. Padahal biarin aja. Nggak usah di-kick. Akan ngerokok apa itu? Lagi nggak ngerokok. Kodonditan oke juga, oke banget kalau Kodonditan, bagus banget ininya apa? Menyajikan konten YouTube-nya bagus banget. Ah, itu maksudnya iya bener Komerad. Ahimoto Kirios Moto Channel. Jadi ada Bang Ardi Channel, ada Bang Jibril Jawab, ada Kirios Moto Channel, ada Daman Almantiki Channel, ada Gus Wafi Channel. Nah itu juga. Striker itu kayaknya wajib punya YouTube, ikhwan. Jadi semua argumentasinya dan sejarah pembubukan Tritungnya abadi di sana. Gitu. Ustaz Hanafi ada Hanafi Channel namanya. Cuman kalau tadi yang kita sebutin itu yang di pusat, ikhwan. Api pusat gitu. Udah semua apologet Islam di subscribe, mantap, alhamdulillah, keren. Terus kalau Kores punya hukum tersendiri. Kalau kalian nge-live-in dialognya Kores gratis. Tapi indomisasi itu saja. Lu boleh nonton di mana aja, tapi indomisasinya ke Kores, ikhwan, gitu. Karena gua buka data pakai wifi. Wifi nggak bisa dibayar pakai suntangan ke kasir Indomaret, nggak bisa. Atau dipakai, saya beli wifi yang 500 giga, siap ini Pak, oke. Bayar Pak, ya ini bayarnya pakai pelukan, nggak bisa lu bayar pakai pelukan, sun pipi kiri kanan, sun tangan, nggak bisa, pakai duit gitu. Jadi indomisasi kalian ya, itu aja.
Logika lagi sibuk. Iya, karena ya itu apa? Dia kalau misalnya ini ya, kita bahas logika dikit. Misalnya logika nih ya, live terus dia bahas penghujatan kepada Islam. Laku nggak? Nggak, bre. Karena udah banyak yang lebih hebat dari dia dalam ngebubukin Tritung kan gitu. Nah, udah. Terus misalnya logika live lagi, joget-joget. Laku nggak? Nggak. Kenapa? Karena dia pendek dan tidak menghibur kan gitu. Terus logika misalnya live, dia bubukin Tritung nggak bisa, joget-joget nggak laku, apalagi mau bikin apa? Habis kan. Nah, jadi satu-satunya cara supaya dia tetap eksis di dunia media sosial yang sekarang ini, yaitu jelek-jelekin orang yang popularitasnya paling tinggi. Panglima kita, Gurunda Zuma, gitu. Karena kan media sosial ini sejatinya ini, ikhwan, apa? Nyari perhatian. Kan gitu ya, nyari perhatian. Ibarat Nah, sekarang- gini mungkin ya, ibarat gini ya, lalat nempel di wajah artis biar kesorot kamera gitu. Ah, iya kayak gitu, bener banget tuh Ustaz Alif. Saya ingin masuk kamera, tapi saya cuma lalat. Siapa yang mau nyorotin lalat? Ya udah aja gue nempel di wajah artis, gitu, bener-bener Ustaz. Jadi dengan nyari perhatian, maka didapatlah perhatian. Nah, posisinya ketika bahas Gurunda, yang muslim yang nonton itu perhatiannya ke sana. Harusnya kalian nyontoh Gurunda gitu loh. Gurunda aja nggak peduli, ya udah kalian juga nggak peduli gitu. Tapi ini juga sih Ikores, dia buka live banyak yang nonton bukan ngedukung dia tapi malah ngedukung dia juga. Kasihan juga. Aduh. Ya nasib dia lah memilih jalan itu. Tapi kan TikTok nggak ngelihat siapa yang nyerang siapa yang enggak. Tetap aja dia Iya, penontonnya betul. banyak. Iya. Banyak. Makanya Ustaz Alif, TikTok itu nggak peduli baik atau buruknya ya. gini, aku sebenarnya sudah geram. Ini udah mendidih sebenarnya. Gini teman-teman yang di bawah, aku kasih tahu ya. Jarak tempuh aku ke rumah si Logika itu bisa dibilang cuma 1,30 menit, 1 jam 30. Oh iya, Ya, cuma emang tahu rumahnya? dapat instruksi nih, tahu sekali. Oh alah. Tahu sekali dia numpang sama mertuanya, tahu aku sekali, tahu semua gitu ya. Penting aku udah tahu, cuma kan belum ada instruksi dari Panglima. Kalau dibilang Bang Kaisar angkat kapal Ibrahimmu, ya gegas itu saja. Cuman ya karena teman-teman API bilang sabar aja, sabar ya. Apalagi guru udah terlalu sabar kan. Bener, ada aja satu dari kita Bang. Oh gitu. 1,5 jam, 1 jam setengah. Tahu dari mana dia tinggal sama mertuanya? Ya dia di rumah mertuanya itu numpang. Oh gitu. Berarti ada anak istrinya Logika ini. Ada kali. Oh, oke. Ada dulu itu malah kadang sering ke expose juga tuh dulu waktu masih sering debat bareng lawan Tritung. Oh ya udah gini aja kalau gitu ya Ustaz Alif ya. Ini Akhi Kaisar silaturahmi aja ke mertuanya. Nggak bisa Bangku. Nggak usah ke logikanya, silaturahmi ke mertuanya. Gini, dia itu kan jagain ladang di tempat mertuanya, ladang kebun sawit, itu ceritanya.
Jadi dia ngambil kerja harian di situ. Mertuanya tuh nggak di situ, cuman rumah mertuanya tuh ditempati sama mereka gitu, sama anaknya yang perempuan. Mertuanya di mana? Nggak tahu ya? Di dekat Pasir Pangarayan. Tapi rumahnya nggak tahu. Ah ya udah. Kalau gitu ya silaturahmi ke RT-nya sama RW-nya gitu kan. Ya udah sih dipaksain. Masjid mau nampung dah. Dia kan pengen terkenal gitu lah. Terkenal lah di dunia nyata gitu. Bro Gores. Ya. Itu di lingkungan dia jarak sekian radius kilometer, masjid pun tak mau menampung dia. Masjid nggak mau. Nah, kasih tahu masjid yang nggak mau nampung dia ini supaya makin nggak mau. Udah hancur total dia tuh. Udah hancur total. Iya. Ini kan di Rohul itu, Rokan Hulu. Rohul. Rohul itu di India ya? Rahul itu sama Vijay. Diryo Bang. Ya, jadi jaraknya itu nggak jauh sampai ke nggak begitu jauh lagi ke Pasir Pangarayan gitu. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Abang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Bang, sedikit saja mengenai Bang Taufik atau logika itu kan sudah lama berkawan dengan saya Bang, dan lagi saya satu jamaah dengan beliau. Nah saya tahu polemik ini, makanya saya langsung telepon, saya langsung tanya, kamu ini apa-apaan, kamu ini maksudnya gimana itu, segala nginjak-injak Bible, kemudian mengakui bahwa Bible itu yang menyuruh adalah Bang Zuma, kamu bahaya itu seperti itu, bagaimana? Nah kemudian kata dia nggak bahaya, karena memang kenyataannya seperti itu, buktinya saya bersumpah, saya bilang, kata dia. Kemudian saya juga lihat kan Bang Zuma juga bersumpah. Ya sudah, saya bersumpah Al-Quran, dia juga bersumpah Al-Quran. Ya bukan, saya ingin bertanya kira-kira ada enggak buktinya bahwa Bang Zuma yang menyuruh antum? Anak gituin kan. Ternyata kata dia, mohon maaf kepada siapapun saya tidak mau memperlihatkan untuk sekarang. Lalu bagaimana nanti kalau ditanya di ranah hukum? Nah itu baru saya akan sampaikan. Jadi pertanyaan saya dijawab gimana? Ada atau tidak? Dijawab dengan tegas, ada, begitu Bang. Itu hasil saya bertanya ke Taufik atau teman Bang Logika tadi. Nah kemudian Bang Riban. Siap, silakan. Gak perlu Abang ceritain itu semuanya. Siap. Yang menyaksikan itu Bang, banyak termasuk saya. Ya, si Logika itu ya menerima tantangan dari Kristen karena dia sifatnya frontal gitu. Karena mualaf. Ya, ada satu orang mualaf. Ya, setelah dia menduduki soalnya kecil banget. Ya, sambil tiduran ini. Jadi gini, jadi ada satu orang mualaf. Jadi dia menduduki itu Bang, Bible, mati. Itu disindir terus di waktu dia live. Jadi dia menantang gitu. Kalau aku pijak ini Bible, mati nggak aku? Coba. Berani nggak? Siapa yang berani? Jadi suatu challenge. Dia di challenge sama orang hotel. Oh. Itu dia menerima challenge. Bahasanya bukan ini dong, bukan vokal. Apa tadi yang Akhi Kaisar bilang tuh? Enggak, dia tuh gini Abangku, frontalnya itu terhadap Okten di waktu itu. Bukan frontal, bukan vokal. Dalam kejadian itu, apa yang Logika lakukan di sana itu adalah spontanitas. Oh bukan, maksudku bukan spontanitas itu. Bukan yang konten Bang. Konten. Ya, dengar dulu. Sebelum dia menyajikan spontanitas yang diduduk dia itu, emosi dia meluap, Okten kan benci sama dia gitu. Okten benci, jadi frontal, dilawan semua, mau siapapun dilawan dia gitu. Kayak orang kesurupan. Nah, terjadilah challenge gitu. Berani nggak kau seperti
semalam itu. Nanti kau lakukan itu, ada challenge di situ. Challenge itu arti udah nggak ada lagi yang lain, challenge. Wah, kemudian gini Lu Bang. kalau bisa ngomong dulu, kalau si Topik itu bisa membuktikan tuduhannya kalau Bang Juma yang nyuruh injak Bible, saya berani bayar 50 juta. Ya, Bang Juma juga kan di kontennya begitu juga kan. Ya makanya saya juga sudah sampaikan. Saya Jadi gini, Bang. tambahin 2 juta Bang Andi. Ya. Gua tahu itu kayak gimana buktinya. Oh, oke. Udah Ini, Bang. kebayang, ya. Siap. Saya kurangin 5 juta. Ya Bang, satu lagi nanti saya sampaikan lah. Jadi gini Bang. Gak usah disampaikan, kita nggak ditipesan ke dia kok. Oke, siap. Kan Jadi kami nggak gimana? mau, kami di sini udah menganggap si Topik itu sudah tidak ada di muka bumi. Jadi nggak usah disampaikan Bang, nggak usah, nggak perlu. Ya oke. Enggak, Bang Ribat ini gimana sih Bang Ribat? Bang Ribat nyampaikan si Topik ke sini, terus yang di sini mau disampaikan ke sana. Maksudnya Bang Ribat mau apa ini? Gini Bang, sebentar ya saya jelasin dulu, minta waktu sedikit Bang. Enggak, maksudnya mau apa Bang Ribat ini Bang? Nggak, biarin aja dulu supaya panjang, Kang, biarin aja. Sebentar dulu Bang, apa kan saya gini Bang. Jadi ketika ada polemik ini, saya ulangi lagi, ketika ada polemik ini, kalau dari awal saya terlalu panjang lah karena kan nggak perlu juga mungkin mendengarkan penjelasan saya. Cuman saya ke sini, berangkat ke sini itu kenapa? Karena kan gini, dengan Topik saya kenal, dengan Bang Zuma saya tidak kenalnya di media saja, gitu kan. Nah, tetapi ada komentar di bawah, kalau begitu Ribat, jangan kamu mendengarkan dari sebelah pihak. Kamu juga harus tabayun dengan Bang Zuma. Enggak, gini aja Pak Ribal. Anda kan sudah bertanya ke si Topik, ada bukti nggak? Dikasih bukti nggak? Ya tidak Bang, saya bilang kan Ya kalau tidak ya sudah, berarti bohong, selesai. Nggak, maksudnya gini, akhir ribat kan apa ya? Maksudnya akhir ribat ini tabayun dalam rangka apa ke guru? Nggak kenal juga enggak, ada masalah juga enggak gitu. Ya salam. Iya maksudnya, makanya itu saya kan untuk apa itu komen terus kemudian ada orang silakan katanya kalau demandnya bijak itu harus dari kedua belah pihak penjelasannya. Ngapain kedua belah pihak, suruh aja dia bunuh diri, selesai. Nah justru itu makanya saya ini yang komen-komen itu untuk apa nyuruh-nyuruh saya. Tetapi ya enggak, yang komentarnya nggak usah diperhatikan kali. Ya. Ini juga yang komentar ngapain lu nyuruh-nyuruh orang, jadi orangnya nurut. Nah, ini kalau udah kayak gini kan canggung jadinya. Ya. Kemudian pasti karena di bawah ini sudah banyak ngomong itu si Ribat pendukung logika, temen-temennya logika. Ya saya nggak peduli mau bagaimana, beda juga. Yang penting saya di sini mau mencari. Saya mau nanya sama Anda kenal si Topik di mana? Kan satu jamaah dengan saya, Pak. Oke. Tahu Di rumah. Tahu rumahnya? Bukan di rumah, aneh di mana, dia di mana. Satu jamaah itu sering kumpul kadang-kadang di markas, begitu kan. Ada markas kita di Kebon Jeruk di Jakarta kan. Emang dia pernah ke Jakarta? Iya Bang, kan dia ini ya, dia jamaah juga. Bisa undang saya. Tablik ya, tablik ya. Bang bisa undang saya kalau Bang. Kalau misalnya anak ketemu bisa undang saya di Jakarta juga. Ya boleh Bang, boleh. Yakin ya, nomor saya dicatat Bang. Ya boleh, nanti DM aja Bang, gampang itu urusan itu. Nomor saya tulis dong di bawah. Saya malas DM. Yang tulis tahu nomor saya di bawah, tulis. Tulis siapa yang? Ya Anda boleh WA saya aja langsung, bisa Sherlock gitu loh. Kalau dia bisa Sherlock. Ya boleh, dicatat aja. Ya mau nggak mau DM, kenapa nggak mau DM, tinggal DM aja Bang ke saya nomornya. Lebih baik langsung WA kan? Itu di bawah nomor saya tuh. Ya mana langsung di bawah ada. Ya, tulis ada di bawah nomor saya Bang. Semua teman-teman di bawah nomorku cepetan. Ya tulis aja, tulis. Biar semua tahu kan, gampang di bawah mah. Bang Andinya kepental. Ada yang Wah. nembak Bang Andi. Bang Andi ada yang nembak. Jadi gini Bang. Ini Gini Bang, takutnya nanti saya ya. Tunggu Bang Ribat. Aku mau nanya ya. Maaf ya. Kecil banget Akhir Kaisar suaranya. Ya ini. Maaf ya, aku mau nanya nih. Silakan Bang. Apakah ada satu ajaran ideologi dari majelis taklik kalian itu yang diajarkan seperti yang dilakukan oleh si logika? Ada nggak? Injak Bible gitu ya? Pokoknya ajaran ideologi dari kalian gitu, ada nggak? Coba. Ya yang saya tahu nginjak Bible ya nggak ada lah. Nggak ada Bang. Kita sih apa ya? Nginjak Biblos itu bukan sama kita, karena kita
Muslim. Iya bukan, ya salah. Bukan nama dia kan. Saya tenang bang. Siapa yang menuduh Anda nginjak Bible? Maksudnya apa yang dilakukan? Bukan menuduh gua, maksudnya perkara dengan logika itu bukan perkara nginjek Bible-nya, bukan. Apanya? Yang mana? Lebih ke apa ya? Lebih ke dia itu banyak fitnah gurunda, istrinya gurunda lah dibahas-bahas kayak gitu kan. Makanya tapi secara itu, dia dengan bahasa-bahasa yang menyindir, nggak langsung nyebut kayak gitu. Cuma kan orang ini. Menurut kamu nginjak Bible orang itu baik atau tidak? Ya enggak lah bang. Enggak. Lu setuju nggak tindakan dia menginjak Bible? Ya enggak setuju. Itu menurut kamu itu bisa masuk pidana nggak tuh? Bisa. Iya. Jadi kalau ada yang laporkan setuju nggak? Ya setuju selama masukin ke hukum. Gimana nggak setuju sih bang? Gimana? Oh ya udah. Iya udah, makanya saya kan ini pasti orang menyangka saya ini pendukung logika lah, apalah itulah gitu ya. Terserah saya mau jadi begitu, terserah. Cuman ini aja deh. Iya. Gimana? Cuman saya di sini. Abang. Gini bang, sebentar bang. Cuman saya. Alhamdulillah. Kan yang lain salah paham. Jadi gini bang. Jadi saya ini. Ya kalau komen mah bisa apa aja bang, jangan terlalu ditanggapi semua gitu loh, komentar bang. orang. Betul bang. Makanya Itu gini, saya bukan yang komen yang di atas saja bang. Iya, kalau kita terlalu banyak menanggapi komen orang, mungkin kita juga nanti baper cepet hilang kita juga karena apa terlalu menyakitkan gitu kan. Makanya kita gak terlalu namanya juga lihat. Maksudnya gini, bang izin bertanya, abang kan sangat kenal dia. Pernah halakoh gitu pengajian bareng dia gitu, kajian bareng itu ada sering? Kalau langsung bareng dengan dia gak pernah bang. Cuman saya teleponan iya. Loh, tadi katanya kenal Bang Logika dekat. Kalau sama Bang Juma itu cuma kenalnya di sosmed. Berarti sama aja kalau gitu. Oh, bukan. Pernah ketemu muka nggak? Kalau di dalam dakwah itu bang kan ada pertemuan istimewa bang. Ya sekali-kali gitu kan. Tapi kalau ngobrol satu main ke rumahnya, terus dia main ke rumah saya. Enggak, pertanyaannya udah pernah ketemu Sua darat? Ketemu darat langsung gini? Kalau satu majelis pernah, tapi kalau ketemu langsung tatapan gini enggak, Pak. Enggak ketemu langsung ngobrol misalnya. Enggak. Belum pernah ketemu langsung, berarti belum pernah lihat wajahnya secara langsung belum? Enggak. Oh ya udah. Berarti bermajelisnya di mana, di online gitu maksudnya? Bukan, Bang. Gini misalkan ada pertemuan majelis, misalkan istimewa semua satu Sabang sampai Merauke bertemu. Oh iya, saya juga ada di situ. Ya saya juga di situ sama satu majelis gitu. Oh alah. Kau tuh bang menye-menye kau tuh bang, menye-menye tahu kau. Kau bilang tadi ketemu kau di kebun jeruk. Menye-menye. Menye-menye bagaimana bang? Tadi ngomong ketemu di kebun jeruk pertama. Siapa yang bilang ketemu? Saya markasnya di kebun jeruk. Ini abang-abang ini tadi iya. Bentar bang. Ya, salah. Iya maksudnya gini, apa ambigu tadi akhir ibat ngomongnya. Aneh hanya dulu kenal nih Bang Alif sama Bang Uniripa udah. Yang lain-lain ini nggak kenal saya. Masa saya Bang Uniripa? Mana ada Bang Uniripa di sini? Uniripa sama Bang Alif. Alif tolong jelasin Bang Alif. Bang Alif tolong jelasin ini di sini karena saya naik di sini sensitif semua nih. Ini arah-arahnya sudah arah menye-menye segala macam, Bang. Abang kalau hargain orang, Abang kalau hargain orang, Bang. Intinya bang dari awal baik-baik bertanya bang. Intinya abang ini ngomongnya nggak konsisten dari awal, ngomongnya nggak konsisten gitu loh. Aneh udah ngomong dari awal tadi, makanya kalau memang ada salah, mungkin karena saya salah ngomong itu karena abang arusnya sekarang sudah begini, arusnya itu kayak gimana gitu. Jadi lu jalan kami sekarang. Iya. Iya iyalah, bagaimana sih? Iya nyalain kami. Iya. Maksudnya apa? Nyalain kami sekarang. Udah kita ulang dari awal yuk, kita riset. Iyalah, begitu sih jadi. Gini enggak. Ini akhir ibat kan tadi mau naik. Tujuannya apa? Tujuannya saya sebenarnya ingin ngobrol dengan Bang Zuma saya ini tujuannya. Ada waktu ngobrol dengan Anda. Bisa perwakilan dari kami kok. Panglima tidur. Berhubung di sini ada dari. Ya udah saya ngobrol dengan teman-teman di sini. Saya abangnya kenapa? Ya saya ngomong baik-baik. Iya saya abangnya Bang Juma, ada apa?
Ya udah, makanya didengerin lu. Saya kalau begitu, saya mau bertanya satu persatu bang. Demi Allah, demi Rasulullah, saya bukan pendukung logika, bukan. Harus ngomong gimana lagi? Harus ngomong gimana lagi? Saya kalau logika salah ya salah, kalau benar ya benar. Iya Udah, bang. ngomong aja. Iya. Yang gimana gitu ngomong aja kau. Kasihan Jadi juga si gimana Ribat. sih? Gini aja lah ya, mohon izin para guru semua dan Bang Ribat juga gini ya, karena kan kita ini dari awal kasus dari sebelumnya tentang Pargoy atau apa itu kan kita semua dari awal itu paham alurnya gitu. Nah, jadi kita tahu, jadi kita tidak perlu mempertanyakan lagi, itu sudah jelas siapa yang posisinya benar-benar yang salah, sampai sering kita tegur, kasih teguran secara tertulis maupun secara lisan. Sebagai saudara seiman itu sudah kita ingatkan dari dulu, itu sudah berkali-kali, catatannya ada, buktinya ada, live-nya juga ada, semua menyaksikan. Nah memang buat saudara kita yang tidak awal dari kasus awalnya menyaksikan secara langsung, biasanya yang tahunya dari sekarang-sekarang atau beberapa hari ke belakang, itu memang biasanya membahas lagi, mempertanyakan ulang gitu loh. Atau contoh logika, ketika dia dekatnya dengan Oten kemarin, dia donasi ke Oten, pasti saudara-saudara kita juga jarang yang nengok itu, jarang ada yang tahu. Nah sekarang begitu dia banyak merapat lagi ke Muslim karena Oten sudah membuangnya, kembali lagi ke JT-nya atau ke jemaah tablignya, pasti mendengar suara dan mendapatkan pembelaan seolah-olah posisinya lagi tertindas atau terdolimi. Sebenarnya kita paham saudara kita yang ingin membela saudara seiman itu tidak ada masalah, cuma kan hanya paham kasusnya itu sepenggal perjalanan. Nah hal seperti ini memang sebaiknya kita yang tidak tahu dari awal cukuplah kita menyimak saja, karena ini nanti akan terus bergulir. Yang senang itu adalah yang benci terhadap bersatunya umat Islam, hadir lagi nanti cari pembelaan lagi, orang baru merasa terjolimi kayak gitu. Nah nanti yang gak enak abang juga nanti ya salah paham kan, di antara kami salah paham ke abang, abang juga salah paham ke kami. Sebenarnya sampai-sampai lidah kami itu udah males menyebut namanya gitu loh. Jadi nanti ada pertanyaan ulang, ada minta klarifikasi ulang dan sebagainya, itu sebenarnya udah malas juga ngomonginnya gitu, kayak gitu. Itu loh bang, maksudnya bukti saja sudah cukup lah, yang ada, yang tersiar, rekaman, suara dan sebagainya kita sudah paham kok. Dari gesturnya juga kita sudah paham siapa yang berusaha untuk berdusta, itu udah paham gitu loh. Gitu, daripada kayak gini nanti nggak enak ada salah paham dari saudara-saudara kami. Ya udahlah bang, udah kalau emang Ribat, Anda kan sudah minta bukti kepada dia. Anda kan dekat sama dia, masa Anda tidak dikasih buktinya sih kalau Banyumaknya nyuruh? Itu ya, kalau memang tidak dikasih bukti, ngapain saya ngaku-ngaku dikasih bukti bang? Kan memang. Iya maksud saya gini loh, Anda kan dekat, teleponlah besok, minta buktinya. Nah, bilang aja bukti kamu tuh dihargai 50 juta loh dari saya pribadi. Ya. Serius, saya transfer kalau ada buktinya. Wallahi saya transfer. Ya tadi katanya jangan disampaikan bang, gimana sih? Aduh, tadi katanya jangan. Enggak, kan Anda mau nelpon nih. Iya kan katanya kan Anda tadi pernah bertanya gini loh, Anda pernah bertanya ke dia. Bang, saya potong sebentar ya. Dulu, Anda pernah bertanya ke dia, Anda dekat. Nah terus ada lu pertanyaannya belum dijawab sampai sekarang, bahwa ada buktinya enggak? Anda terus jawabannya nanti di pengadilan, kan gitu. Ya, ya betul. ulangi lagi pertanyaannya yang sama. Bernilai 50 juta loh, apa salahnya sih Anda minta bukti? Enggak, gini aja bang, saya